Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Kelompok 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat apa sih donor sperma itu. Mari kita cek bersama-sama. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bank sperma. Jual beli sperma dalam hukum Islam adalah hukumnya haram, yang dimana seorang perempuan membeli sperma ke bank sperma lalu menyuntikkannya ke dalam vaginanya untuk memperoleh suatu kehamilan tanpa melakukan suatu hubungan. Hal tersebut tentu sangat jelas dilarang oleh syariat Islam. Kenapa? Karena ia merujuk ke dalam perbuatan zina, karena ia membeli suatu sperma yang bukan dalam syarat ikatan sahnya. Dan beberapa syariat juga membenarkan tentang syarat sah untuk memperjualbelikan, sebagaimana salah satunya yaitu hal yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk barang, dan barang tersebut memiliki suatu kegunaan atau manfaat tersendiri. Lalu yang kita ketahui bahwa sperma bukanlah suatu barang, sehingga kita tidak dapat untuk memperjualbelikan sperma. Dan sperma juga bukan suatu barang, sehingga kita juga tidak dapat mengambil manfaat atau intifa di dalamnya. Lalu bagaimana dengan pasang suami istri yang mengalami lemah rahim atau bahkan mandul? Solusinya bagaimana? Nah, ada namanya teknik inseminasi buatan, yakni sah-sah saja dilakukan oleh suami istri apabila sperma yang diambil atau ovum yang diambil itu berasal dari sperma dan ovum suami istri. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengambil sperma sang suami lalu menyuntikkannya ke dalam vagina sang istri, dan dapat dilakukan pembuahan di luar rahim. Dan apabila terjadi pembuahan di luar rahim atau fertilized ovumnya, itu akan disuntikkan kembali ke dalam vagina sang istri. Hal itu sah-sah saja menurut syariat Islam. Dan menurut syariat Islam, pihak ketiga juga tidak boleh ikut terlibat dalam teknik inseminasi buatan ini, karena hal tersebut dapat merujuk kepada perbuatan zina. Nah teman-teman, untuk video lengkapnya tentang bank sperma akan dilanjutkan di video sebelah. Jangan lupa dicek ya. Dadah. Apa prosedur seseorang saat melakukan donor sperma? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana prosedur dalam donor sperma. Sebelum melakukan donor sperma, laki-laki harus melakukan uji kesehatan untuk mendeteksi penyakit seperti hepatitis, kanker, kesehatan jiwa, TBC, HIV atau AIDS. Pada tahap uji kesehatan biasanya berlangsung selama 6 minggu. Selanjutnya, baru dilakukan pemeriksaan uji kesehatan sampel sperma. Sperma bisa diterima jika dalam keadaan sehat dan memiliki jumlah 20 juta mili per sperma. Sperma yang disimpan dalam bank sperma biasanya digunakan oleh pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan. Prosedur tersebut melibatkan langsung penempatan sperma pada leher rahim, serviks atau tuba Fallopi melalui prosedur yang dikenal sebagai intracervical insemination atau ICSI, intrauterine semination atau IUI, dan intratubal insemination atau I2I. Apa alasan etis seseorang melakukan donor sperma? Baik, saya akan menjawab beberapa alasan seseorang melakukan donor sperma. Yang pertama, dapat membantu pasangan yang memiliki masalah kesuburan. Kemudian yang kedua, ini juga dapat menjadi solusi bagi pasangan yang memiliki ketidakcocokan gen. Oleh sebab itu, sebelum menikah, para pasangan dianjurkan untuk melakukan premarital check up untuk memeriksa kecocokan golongan darah satu dengan yang lainnya. Pasalnya, golongan darah pria dan wanita yang tidak cocok dapat mempengaruhi perkembangan bayi saat hamil, atau mungkin anak-anak akan lahir dengan masalah kesehatan di masa yang akan datang.
Kemudian, ada juga alasan-alasan etis melakukan donor sperma menurut Werner 2008 dalam Ansori. Beberapa alasan seseorang akhirnya memutuskan untuk melakukan donor sperma untuk disimpan spermanya di bank sperma antara lain: 1. Seseorang akan menjalani beberapa pengobatan terus-menerus yang dapat mengurangi produksi dan kualitas sperma. Contoh obat tersebut, sulfasalazine, methotrexate. Kemudian yang kedua, seseorang memiliki kondisi medis yang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk ejakulasi, misalnya sklerosis multiple dan diabetes. Kemudian yang ketiga, seseorang yang menjalani perawatan penyakit kanker yang mungkin akan mengurangi atau merusak produksi dan kualitas sperma, misal kemoterapi dan radiasi. Kemudian yang keempat, seseorang akan memasuki daerah kerja yang berbahaya, yang kemungkinan orang tersebut terpapar racun reproduktif. Kemudian yang kelima, seseorang akan menjalani beberapa prosedur yang dapat mempengaruhi kondisi testis, prostat, atau kemampuan ejakulasinya, misalnya operasi usus besar, pemberahan nodus limpa, kemudian operasi prostat. Kemudian yang keenam, seseorang akan menjalani vasektomi. Sebut dan jelaskan apa saja efek samping seseorang saat melakukan donor sperma. Baik, saya akan menjawab. Jadi, efek samping dari donor sperma yaitu ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu terjadinya penyakit turunan, dan yang kedua yaitu terjadinya perubahan hormon. Yang ketiga yaitu hiperstimulasi ovarium, yaitu yang merupakan gejala yang terjadi ketika ovarium bereaksi berlebihan terhadap obat dan menghasilkan terlalu banyak kantung telur. Jelaskan bagaimana etika donor sperma dalam bidang hukum dan sosial. Baik, saya akan menjawab. Etika dalam bidang hukum. Indonesia yang merupakan negara yang masih memegang adat ketimuran yang tinggi. Masyarakatnya secara awam memandang donor sperma dengan memberikan perumpamaan apa yang secara teknik mungkin, bukan berarti secara moral dibolehkan. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Muslim semakin membuat teknologi menghasilkan anak dari kecil donor sperma atau di luar sperma pasangan sahnya menjadi sangat kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Menurut Majelis Ulama Indonesia, terdapat 2 hukum yang perlu dipahami dalam hal ketersediaan sperma dari pendonor yang disimpan pada bank sperma. Pertama, hukum kewujudan bank sperma itu sendiri. Yang kedua, hukum menggunakan hikmah. Bank tersebut yakni mendapatkan sperma lelaki untuk dipertemukan dengan sel telur perempuan sampai terjadi kehamilan melalui inseminasi buatan. Segi hukum kewujudan dan hikmahnya, bank sperma itu sendiri tidaklah langsung dikatakan sebagai suatu keharaman selama bank tersebut mematuhi hukum syarat dari segi operasinya. Sedangkan etika dalam bidang sosial dipandang adanya opini tentang bank sperma antara lain bank sperma komersil. Nah, bank sperma komersil ini dipandang dari sisi kesehatan. Adanya bank sperma dapat membantu sebagian orang, tetapi implementasinya harus sesuai dengan norma, nilai-nilai agama dan budaya di negeri itu. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 1992 tentang Kesehatan, Pasal 16 ayat 1 tertulis bahwa kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Sekian video singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.